Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di mata kuliah Bu Leli, Ekologi Pertanian, dan ini adalah pertemuan ke-13. Dan hari ini Bu Leli akan menjelaskan materi tentang ekologi udara. Mari kita lihat, kita share dulu ya, Bu Leli izin share. Oke, ekologi udara. Apa itu ekologi udara? Mari kita lihat. Ada beberapa hal yang akan dibahas di materi kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari ekologi udara, yang kedua sifat-sifat udara, dan yang ketiga adalah manfaat udara dalam pertanian. Karena kenapa kita hubungkan dengan pertanian? Karena prodi kita adalah agribisnis yang berada di bawah naungan Fakultas Pertanian, sehingga ekologi udara ini pasti akan kita kaitkan dengan kebutuhan dari sistem pertanian yang menjadi fokus untuk prodi ini gitu. Apa itu udara? Udara adalah zat yang paling penting karena udara ini memberikan kehidupan di permukaan bumi. Artinya apa? Tidak mungkin makhluk hidup itu bisa hidup tanpa adanya udara, termasuk manusia. Manusia butuh apa? Bernafas, dan nafas itu juga membutuhkan udara. Hewan juga sama, butuh udara, oksigen untuk bernafas. Kemudian tumbuhan juga butuh oksigen untuk bernafas. Tumbuhan selain butuh oksigen, dia butuh apa? Butuh karbon dioksida, itu juga udara, itu juga gas yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, ini yang menyebabkan kesimpulan bahwa tidak mungkin makhluk hidup itu bisa hidup tanpa adanya udara. Sehingga udara dianggap zat penting sekali dalam kehidupan yang ada di muka bumi. Udara ini merupakan campuran dari berbagai macam gas. Jadi udara yang ada di sekitar ini komposisinya adalah 78,1% itu nitrogen, oksigennya itu 20,93% dan karbon dioksidanya hanya 0,03 yang kita hirup. Kemudian sisanya apa? Sisanya gas argon, neon, kripton, xenon, dan juga helium. Udara itu campuran gas yang terdapat di permukaan bumi seperti oksigen dan nitrogen yang dia posisinya memenuhi ruang, karena sifat gas itu kan apa? Memenuhi ruang tempat dia berada gitu. Kemudian gas yang membentuk udara yang ada di sekitar kita itu komponennya adalah nitrogen, karbon dioksida, oksigen, dan juga helium. Nih kalau dibuat diagram seperti ini, mayoritas atau sebagian besar udara kita itu komponennya adalah nitrogen. 20%-nya oksigen dan sisanya itu other gas. Other gas itu terdiri dari apa yang tadi bisa apa? Karbon dioksida, kemudian helium, kemudian apa tadi? Argon, neon, kripton, xenon, dan sebagainya. Nih, secara detail, nitrogen itu 78,09, oksigen 20,95, argon itu 0,93, CO2 0,03, neon 0,0018, helium itu 0,00052, kemudian metana 0,00015, dan seterusnya. Ini setiap jenis gas ada konsentrasinya. Ini satuannya persen by volume, kalau yang ini ppm by volume. Udara memiliki sifat tertentu. Yang pertama adalah
dia tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kayak cinta ya. Nggak bisa dilihat tapi cinta itu bisa dirasakan. Sama itu kayak udara. Jadi udara itu ada di sekitar kita, cuma manusia itu tidak bisa melihat keberadaan udara. Tapi kita bisa ngerasain, misalnya kalau kena angin, ada yang dingin-dingin itu udara yang bergerak di sekitar kita. Kemudian udara ada di mana-mana. Mempunyai massa, kemudian bentuk volume dan berat jenisnya selalu berubah-ubah, dia menempati ruang sifatnya. Mengembang jika dipanaskan, misalnya ban udara yang ada di dalam ban sepeda motor kita kalau kepanasan melembung gitu kan, terus meletus. Sama kayak udara yang ada di balon, balon ketika sudah dipompa terus kita panaskan meletus. Kenapa? Karena dia mengembang sehingga balonnya tidak muat lagi dan meledos atau meletus. Kemudian udara yang bergerak memiliki tekanan yang lebih rendah daripada udara yang diam. Di tempat yang panas, udara akan bergerak naik diganti oleh udara yang dingin. Jadi kalau kondisi suhunya panas, udara ini akan naik. Lalu udara yang dingin akan masuk ke tempat tersebut gitu, mengisi ruangnya lagi. Digantikan yang panas tadi. Kemudian di daerah Khatulistiwa udara lebih panas daripada di tempat-tempat lain karena di daerah Khatulistiwa ini karena panas udaranya naik sehingga diganti oleh udara-udara dari tempat yang lebih dingin. Ini kondisi ini yang akhirnya menyebabkan terjadinya angin pasat. Beberapa gas penting yang sangat bermanfaat bagi pertanian, yang pertama adalah nitrogen. Nitrogen itu sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa tumbuh sebagai sumber bahan makanannya. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan memberikan warna pada tanaman. Jadi bisa diamati ketika tanaman itu kekurangan nitrogen maka dia berwarna kuning pucat. Tapi kalau dia kelebihan nitrogen biasanya dia warnanya hijau banget, hijau tua. Bagaimana proses tumbuhan mendapatkan nitrogen? Tumbuhan bisa mendapatkan nitrogen dari dalam tanah. Baik, ada dua sih sebenarnya. Bisa langsung dari tanah, dari nitrogen yang sudah berasal dari sisa jasad hidup yang sudah mati, jasad yang sudah mati kemudian diuraikan oleh mikroorganisme sehingga N-nya tersisa di tanah. Kemudian yang kemudian diserap oleh akar tanaman. Biasanya yang bisa diserap oleh akar tanaman itu sudah dalam bentuk nitrat, ya kan? Terus bisa juga berasal dari atmosfer. Caranya bisa dipakai oleh tanaman dengan apa? Dengan tanaman melakukan fiksasi simbiosis dengan bakteri, kemudian bakteri ini akan membantu tanaman untuk menangkap atau mengikat nitrogen bebas dari udara. Itu. Selain nitrogen, salah satu gas yang sangat dibutuhkan oleh tanaman adalah oksigen. Oksigen ini fungsinya untuk apa? Untuk bernafas. Nggak cuma tanaman, tapi juga hewan dan manusia. Kemudian apalagi gas yang dibutuhkan? Karbon dioksida. Apa fungsinya? Tadi sudah boleh disinggung bahwa tanaman terutama yang memiliki zat hijau daun, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu tumbuhan sering sekali disebut sebagai organisme autotrof atau organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian helium, argon, dan neon ini disebut juga sebagai gas-gas mulia. Kalau hidrogen ini dia sifatnya mudah terbakar, dia kurang baik untuk mengisi balon udara. Apa fungsi udara untuk kehidupan sehari-hari? Udara dapat membantu untuk mengeringkan makanan. Dan bisa juga kalau dulu waktu kecil kita main layang-layang lah itu juga bisa dianggap sebagai manfaat udara untuk menerbangkan layang-layang. Selain itu bisa juga
untuk menggerakkan kincir angin. Kincir angin yang bergerak ini kemudian akan dijadikan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Kemudian angin juga bisa membantu pembakaran. Oksigen merupakan bagian dari udara yang dia bisa membantu proses pembakaran. Kemudian perantara penyampai suara atau bunyi itu juga dilakukan oleh udara. Udara di sini berfungsi sebagai media penghantar gelombang. Baik itu gelombang terutama gelombang bunyi kayak radio dan sebagainya. Bunyi dan suara dapat merambat melalui zat padat, zat cair dan juga zat udara. Lah di sini peran udara sebagai media. Kemudian juga diperlukan untuk pernafasan karena udara ini menghasilkan oksigen untuk proses pernafasan bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Manfaat udara yang lain adalah yang pertama, sebagai pelindung kehidupan, yaitu mencegah suhu yang mencolok atau sebagai selimut tebal bumi untuk mencegah terjadinya fluktuasi suhu. Selain itu, juga secara langsung atmosfer akan mempengaruhi tumbuhan, terutama pada saat penyediaan CO2 untuk fotosintesis dan O2 untuk respirasi. Kemudian juga untuk mempengaruhi kecepatan fotosintesis, karena ini tergantung pada konsentrasi CO2. Tetapi konsentrasi CO2 yang terlalu tinggi dapat mengganggu pertumbuhan karena akan mengurangi absorpsi air dan unsur-unsur hara. Kemudian secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap penyerapan panas, penyebaran panas, kemudian cahaya dan juga merangsang transpirasi. Transpirasi itu apa toh? Penguapan dari daun itu loh, transpirasi. Kemudian juga berpengaruh terhadap proses penyerbukan karena kan kadang-kadang ada beberapa spesies tumbuhan yang dia serbuk sarinya baru bisa menempel di putih ketika dibawa oleh angin. Juga berpengaruh bermanfaat untuk penyebar biji-bijian karena kan ada biji-biji yang ringan. Kemudian karena ada angin akhirnya dia kebawa oleh angin, kemudian dia jatuh di suatu lahan dan berkecambah kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Itu juga dapat bermanfaat seperti itu gitu udara. Kemudian apalagi pencemaran udara. Pencemaran udara pada suatu tingkat tertentu dia dapat merupakan campuran satu atau lebih bahan pencemar yang terdispersi atau tersebar ke udara dan menyebar ke lingkungan sekitarnya. Nah, kecepatan penyebaran ini bergantung pada keadaan geografi dan meteorologi setempat. Pencemaran udara ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, bisa dari aktivitas rumah tangga, kegiatan industri, kegiatan transportasi, pertanian, dan sebagainya. Apa penyebab pencemaran udara? Ada dua sebab, bisa faktor internal maupun faktor eksternal. Kalau faktor internal itu terjadi secara ilmiah, misalnya adalah debu yang terbang akibat tiupan angin, abu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi, kemudian proses pembusukan sampah organik, kebakaran hutan, dan sebagainya. Kalau faktor eksternal, ini terjadi karena adanya ulah manusia. Contohnya apa? Pembakaran bahan bakar fosil, debu dan gas-gas akibat aktivitas industri, kemudian pemakaian zat kimia seperti pestisida yang disemprotkan ke udara dan sebagainya. Itu adalah penyebab pencemaran udara. Oke, selesai. Materi 13 ini sangat singkat sehingga teman-teman harapan Bu Leli bisa mencari referensi yang lain, baik itu di internet maupun dengan membaca buku. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan berdiskusi dengan Bu Leli, bisa melalui WA Group maupun bisa chat Bu Leli secara pribadi. Bu Leli akhiri dulu pertemuan kali ini. Jika ada kata yang kurang tepat, Bu Leli mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.